Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Masih kita melanjutkan di bab yang ke-24 di kitab Sahih Bukhari, pembahasan tentang ilmu, kitab ilmu. Terakhir sudah saya bacakan di hadis yang ke-84. Sudah kita mulai pembacaannya di 85 di terakhir. 86 itu sudah beberapa baris. Oke, akan saya mulai untuk pembacaan ini di hadis yang ke-86 di Hadatsana Musa. Hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Wuhaibun qala hadatsana Hisamun an Fatimata an Asma'a qalat, berkata Asma. Fatimah di sini adalah Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia dapatkan cerita atau hadis ini dari Asma, saudara perempuannya Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, salah satu istri beliau yang lain ibu nih karena Asma ini. Ata itu Aisyah radhiyallahu anha wa iya tusalli. Aku datang kepada Aisyah dan Aisyah tadi keadaannya sedang melakukan sholat. Fakultu, maka aku berkata, aku si Asma, Masa nunas, apa keadaannya orang banyak ini, para manusia ini keadaannya apa? Ini sholat apa? Maksudnya begitu. Fa'asyarat ilas sama, maka Aisyah berisyarat kepada langit, artinya menunjuk langit ke sana. Ini gerhana, ini kan sholat kusuf. Faidah, maka ketika itu anak seorang banyak itu qiyamun, keadaannya berdiri, maksudnya berdiri melakukan sholat. Faqalat, maka berkatalah si Aisyah, Subhanallah, maha suci Allah. Jadi dikeraskan ini, Subhanallah. Qultu, aku berkata, si Asma, ayatun, ada satu tanda, ya tanda kebesaran Allah. Fa'asyarat biroksia, maka si Aisyah berisyarat dengan kepalanya, mengangguk dia. Mengangguk, artinya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, gitu. Ayat itu na'am, ya, keterangan. Fakum tu, maka aku berdiri sholat, si Asma tadi, hatta sehingga tajallani, aku ini serasa atau menyelimuti aku itu al-ghasyu, pingsan. Jadi serasa ini menyelimuti diri itu kayak pingsan karena sholatnya panjang, lama bacaannya. Faja'altu, maka aku menjadikan asyubu ala roksi alma, aku menuangkan atas kepalaku itu air. Jadi sambil sholat itu mendekati air, kemudian dituangkan ke kepalanya biar tidak pingsan, biar tidak semaput. Boleh. Jadi orang sholat itu berbuat kalau diperlukan itu boleh, asal tidak bicara, tidak membatalkan sholat, sebatas yang dia butuhkan saja. Fahamidallah, maka memuji kepada Allah Azza wa Jalla, siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ketika selesai sholat gerhana itu khutbah ini ya. Wa asna alaihi, dan beliau Nabi menyanjung alaihi atasnya, atas Allah azza wa jalla tadi. Ya innal hamdalillah gitu ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan selainnya. Itu yang lain yang sering kan begitu ya kalau dalam hadis itu. Sumakola, kemudian Nabi ini bersabda, ma min syai'in lam akun, ma min syai'in, tidaklah dari sesuatu, lam akun, belumlah aku ini, uritu, aku ini diperlihatkan, illa kecuali dzalikan ya, demikian itu. Apa namanya, melompat ini. Lam akun, belumlah aku ini, urituhu, diperlihatkanlah, illa kecuali ro'aituhu, aku melihatnya, fi maqomi, pada tempatku ini sholat ini. Jadi seumur-umur beliau itu belum pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala satu pemandangan, satu pemerlihatan yang dilihat oleh Rasulullah kecuali saat ini, di tempat berdiri ini, di tempat sholat ini tadi, ketika beliau sholat tadi. Hatta jannatu wan naru, sehingga aku diperlihatkan jannah dan neraka, maksudnya begitu. Sehingga jannah, surga, wan naru, dan neraka, sampai diperlihatkan, dibayang-bayangkan oleh Rasul ketika sholat itu, dibayang-bayangkan, didatangkan, dihadirkan bayangan-bayangan jannah dan bayangan-bayangan neraka. Fa'uhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku, annakum, bahwasanya kalian semua, kalian para sahabat itu, tuftanuna, kalian ini sama terfitnah. Fi kuburikum, pada kubur-kubur kalian. Terfitnah itu, fitnah itu ujian dalam kubur. Artinya pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Jadi anakum, bahwasanya kalian itu tuftanuna, kalian ini teruji, terfitnah, fi kuburikum, pada kubur-kubur kalian, misal au qoriban, atau dekatnya, atau mirip, atau lebih mirip, la adri, aku tidak tahu, ayadalika, yaitu mana-mana yang demikian itu, kolak berkata asma'u asma. Oh ini ya, apa namanya, si rawi ini, si rawi hadis ini. Jadi kalian terfitnah pada kubur-kubur kalian itu misal atau mirip, aku tidak tahu mana yang semikian itu yang dikatakan oleh Asma. Jadi atau apa, semisal atau mirip yang mana ini perkataan-perkataan si Asma itu. Min fitnahil masihid dajjal, dari fitnah si Dajjal. Yuqalu, dikatakan, ma alimuka bihadzal rajul. Ini berarti malaikat. Ma alimuka, ma ilmuka, apa pengetahuanmu bihadzal rajuli, dengan ini, seorang laki-laki ini. Fa'ammal mu'minuna, maka adapun orang-orang yang beriman, au muqinun, atau orang-orang yang yakin, la adri, tidaklah aku mengetahui bi ayyuhuma, mana-mana keduanya itu, kolat Asma, yang dikatakan oleh Asma, masuk ini ya. Jadi ketika menyampaikan hadis ini, saya tidak tahu yang dikatakan Asma, saya sudah terlupakan atas si Fatimah ini ya. Dulu itu Asma itu mengatakan fa'amal mu'minun atau fa'amal muqinun, perkataannya itu.
la adri bi ayyuhuma, saya tidak mengetahui keduanya kalimat itu. Pokoknya kalau nggak yakin ya mungkin itu yang dikatakan oleh Asma itu. Ini. Jadi ini termasuk fitnah atau pertanyaan dalam kubur ini. Salah satunya tidak hanya manroh, bukan tidak saja. Kalau ini kan kayak ma ilmu kabihadar rojul, apa yang engkau ketahui tentang seorang laki-laki ini. Jadi kayak malaikat itu bawa semacam kayak gambar, kamu kenal enggak ini, siapa ini laki-laki ini. Jadi padahal itu dipertanyakan oleh ahli kubur. Nah maka orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin gitu ya, kata Asma fayaqulu, maka dia akan mengatakan gua Muhammadun Rasulullah, dia itu Muhammad Rasulullah. Ja'ana, datang kepada kami bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan wal huda dan petunjuk. Nah, kalau itu saya kenal orang beriman, orang yakin itu Muhammad Rasulullah. Dia datang kepada kami, artinya diutus pada kami dengan membawa bukti-bukti tentang kenabian dan kerasulan, juga membawa petunjuk. Ini kalau orang yang beriman, orang yang yakin aja, bisa menjawab seperti itu. Fa'ajabna, maka aku mengijabai atau mengiyakan, wa attaba'na, dan aku juga mengikuti. Saya mengijabai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi, Muhammad tadi. Kemudian aku juga mengikuti beliau. Huwa Muhammadun, salatan 3 kali ya. Huwa Muhammadun, dia itu adalah Muhammad. Dia itu adalah Muhammad, yang dimaksud adalah Muhammad Rasulullah SAW. Meskipun orang tadi di dunia seperti kita ini belum pernah melihat, meskipun dia mengakalkan ini, pokoknya nanti ada pertanyaan ma'il muka bihadar rojul, kalau tak jawab Rasulullah Muhammad SAW akan terlupakan karena mulut biasanya akan terkunci oleh Allah Ta'ala, bagiannya begitu. Maaf, tidak semudah mengandalkan talqinan. Nanti kalau mau mati satu kali ditalkin, ya kalau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, benda itu berat keadaannya. Nah, itu. Fayuqulu, maka dikatakan 6 solihan, tidurlah solihan yang bagus. Qad alimna, sungguh aku itu telah mengetahui, kata malaikat yang bertanya tadi, in kunta, bahwasanya engkau itu adalah lamukinan bi, sungguh orang yang yakin bi dengannya, dengan ajarannya Nabi Muhammad tadi. Sudah tidur yang bagus sampai datang hari kiamat. Saya sudah tahu ya, sudah tahu kamu itu orang yang yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Disuruh tidur. Jadi belum sampai ke akhirat, baru di alam kubur, dalam barzah tadi, menunggu dari kiamat. Wa amal munafiku, adapun orang-orang yang munafik, awil murtabu, atau orang yang ragu-ragu, tidak ada keyakinan terhadap alam kubur sampai alam akhirat. La adri, tidaklah aku mengetahui ayyadalika, apakah itu gambarnya siapa? Kalau kita ini gambar siapa itu? Qalat Asma'u, Asma itu berkata ya, ketika menceritakan hadis ini kepada Fatimah ya. Fayaqulu, maka dia mengatakan la adri, aku tidak mengetahui, sami'tun nasa, aku ini cuman memperdengarkan orang banyak, yaquluna, dia orang banyak tadi mengatakan syai'an, sesuatu, faqultuhu, maka aku mengucapkannya. Lah saya tidak tahu itu gitu ya. Saya itu cuma dengar perkataan orang-orang banyak yang mengatakan sesuatu, ya saya mengikuti saja. Ada dia anut berubah gitu loh.
perkataan-perkataan itu. Maka dia akan sesuai dengan apa yang dia ketahui dan dia amalkan di dunia. Oh, kok pakai surban ya? Jadi dia mengatakan Diponegoro itu lah, mungkin bisa jadi begitu. Mungkin gitu ya. Oh ya om, nah itu ya. Dia mengatakan seperti itu. Atau orang-orang yang ketika di dunia itu di hatinya diisi dengan apa kecintaan kepada orang-orang kafir, dia akan mengatakan itu. Sebagaimana orang yang beriman, orang yang yakin tadi, cintanya kepada Rasulullah, dia mengikuti, mengijabahi dan mengikuti beliau, maka dia spontan bisa ucapan itu karena sering. Maka sekalian termasuk hal-hal yang termudahkan oleh seperti ini kan, apa namanya, kita meminta kepada Allah Ta'ala karena lisan yang kita bisa mengatur ketika bicara di dunia ini, ketika masuk alam kubur mudah ya, berdasarkan amalan dia berat sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebagai bentuk fitnah, ujian, teruji. Makanya salah satu doa ketika orang meninggal dunia dalam kuburnya itu Allahumma tsabbithu inda su'al. Di tak dari teman itu cuma dia mengatakan setelah sholawat dia muji Allah, sholawat kemudian cuma doa 3 kali, Allahumma tsabbithu inda su'al, Allahumma tsabbithu inda su'al, Allahumma tsabbithu inda su'al, Allahumma tsabbithu bi qauli tsabit. Ya Allah, kuatkanlah ketika sedang ditanya. Ya Allah, kuatkanlah dengan apa kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang benar, yang kuat. Terus ditutup tidak apa-apa berdoa seperti itu. Tidak harus panjang lebar itu. Panjang lebar kadang-kadang mendoakan bukan mati, tapi mendoakan sing layat malah. Kadang-kadang gitu. Atau yang sering itu ya doa apa namanya, sholat jenazah sama doa di kubur itu sama. Monggo. Tapi paling tidak kan kalau dalam hadis ya sudah kita lewati di Bulughul Maram itu kan Allahumma tsabbithu inda su'al. Ya. Karena ketika itu berat sampai Rasul kan begitu dalam hadis itu, ketika mensolatkan saudara itu Rasul pasti ikhlaskan. Kalau bahasa kita jenengan ikhlas ini. Karena boleh jadi yang kita sholatkan itu pernah menyakiti kita sehingga sholat kita tidak ikhlas. Dengan harapan supaya kalau kita nanti juga meninggal, orang-orang menyolatkan kita juga dalam keadaan ikhlas juga gitu. Karena kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik itu. Nah, ini hadis ini nanti akan dikompliti ya, tentang pertanyaan atau fitnah ujian di alam kubur ini. Nah, salah satunya itu bisa jadi pertanyaannya tidak man rabbuka, tidak begitu, tapi ya ini tadi diperlihatkan gambar Rasulullah bagaimana caranya ya. Tapi ada bayangan Rasulullah yang dipertanyakan, kamu kenal enggak ini orang ini? Bisa jadi orang-orang yang beriman itu ya tidak seteguh itu, maka diminta oleh Rasulullah supaya orang-orang yang di ngelayat itu ya, mengantarkan jenazah itu untuk membantu mendoakan. Masih di beberapa tempat ini masih kalangan seorang perempuan itu ikut ke kubur. Sebetulnya tidak boleh ikut ke kubur itu, kecuali kalau ziarah nantinya ketika pas penguburan. Nah, ini yang berhubungan dengan bab ini sebenarnya cuma isyarat tadi ya, Fatimah Aisyah ketika sholat didatangi Asma itu tadi dengan isyarat mengaku tadi dan menunjuk di atas tadi. Ini yang berhubungan dengan nanti akan dibikin dalil oleh bab yang lain oleh Imam Bukhari ini di bab tentang pertanyaan kubur gitu. Dah kita tinggalkan hadis yang ke-86. Sekarang 87 di bab 25 bab tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab hasungan atau ajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wabda Abdul Qais, rombongannya Abdul Qais ala atas anyah fadu, supaya mereka itu menjaga al-imana wal ilma, supaya mereka ini menjaga iman dan ilmu. Jadi ajaan Nabi atau hasungannya Nabi kepada rombongan Abdul Qais yang datang kepada Nabi itu menyarankan, mengajak, menghasung supaya menjaga iman dan menjaga ilmu. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, iman sama ilmu. Ini kan ceritanya si Abdul Qais ini kan datang, beberapa orang rombongan itu belajar kepada Nabi. Saya ingat saya itu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan belajar sama Nabi. Kemudian setelah selesai ya dan Nabi mengingatkan, mengajak supaya menjaga iman dan ilmu. Wahyu biru, dan mereka mengkabarkan man orang yang waro'ahum, di belakang mereka, artinya tidak ikut rombongan. Jadi mungkin diambil beberapa di Abdul Qais ini, beberapa orang tokoh-tokoh ya belajar kepada Nabi di beberapa hari, kemudian dengan tujuan dia akan mengabarkan orang-orang yang di desa mereka. Di belakang kan yang tidak ikut ini. Waqala Malik, dan berkata Malik Ibnul Huwairits, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u, kalian kembalilah ila ahlikum, kepada keluarga kalian, fa'allimuhum, maka ajarilah kalian hum, mereka, kalian ajarilah hum, mereka keluarga-keluarga kalian. Ini belajar kepada Nabi setelah beberapa waktu dirasa cukup, dan orang sekarang ini sudah homesick gitu. Beberapa waktu meninggalkan keluarga mereka, Nabi tahu, wah ini sudah tidak busuk ini orang ini, sudah rindu rumahnya, rindu keluarganya. Akhirnya ya sudah, kalian kembali ke keluarga kalian, kalian ajarkan ilmu yang kalian dapatkan dari sini kepada keluarga kalian. Ya kan seperti itu. Ini kayak buat pelajaran buat kita, setelah kita ngaji begini ya, dapat ilmu, maka sampaikan, jangan berhenti pada kita ya, pada keluarga kita terutama ya, kewajiban kita, dan kepada orang lain pada umumnya. 87. Haddatsana Muhammad bin Basharin qala haddatsana Budarun qala haddatsana Syu'batu an Abi Hamzah qala, berkata Abi Hamzah, kuntu adalah aku dulu itu utarjimu, menjadi juru penterjemah. Jadi Jamrah ini menjadi juru penterjemah baina Ibni Abbas, di antara Ibni Abbas, wa baina nas, dan di antara orang banyak ya, rombongan tadi. Faqala, maka berkata si Abbas dan Ibni Abbas, inna, sesungguhnya wabdal Abdul Qaisin, rombongannya Abdul Qais, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi, manil faktu alu manil kaum, siapa rombongan ini atau siapa kaum ini? Dia ditanya ketika rombongan itu datang. Ya, kata si Ibn Abbas yang menyaksikan pada saat itu, Nabi itu bertanya, loh ini rombongan siapa ini? Ini kaum dari mana ini ya? Qalu, maka mereka berkata, ini rombongan Abdul Qais tadi ini, menjawab, Robi'ah, kami dari suku Robi'ah. Akulah, maka bersabda Nabi, marhaban bi qaumin au bi waqti. Selamat datang kaum, atau selamat datang rombongan. Ya, selamat datang ya. Khairu khazayyan, tidak kehinaan
wala nadamu, dan tidaklah penyesalan. Dan kalian datang sampai sini dari rombongan, kalian tidak hina dan tidak akan menyesal keluarnya. Kalian kan sini dengan tujuan mau menuntut ilmu, dan ini orang baik-baik, ini bukan orang hina. Kalian tidak akan menyesal, akan mendapatkan sesuatu untuk dirimu, untuk keluargamu, dan akan kamu sampaikan kepada orang-orang yang tidak ikut ke sini. Qalu, mereka berkata rombongan tadi, inana tika, sungguhnya aku ini datang kepada engkau ya Rasulullah, min syuqqatin, dari berat, dari sesuatu yang berat, ba'idatin, yang jauh. Jadi saya ini datang kepada engkau ya Rasul, ini keadaan kami berat, jauh, ya capek ya. Di samping itu juga perjalanan yang banyak rintangan. Wa bainaka, di antara kami dan di antara aku ya Rasulullah, hadal hayyu min kufar Mudhor. Ini ada suku Hayy dari orang-orang kafirnya Mudhor. Jadi kan suku Hayy dari kafir orang Mudhor kan sering mengganggu kaum muslimin. Jadi dia menghalang-halangi kalau ada seorang muslimin mau datang ke Mekah. Oh, ini pasti datangi Muhammad ini, dihalang-halangi. Ya, kan berat adanya, juga jauh, tambah ada halangan itu. Dia menyampaikan begitu. Wa nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan tidaklah kami ini mampu untuk mendatangi engkau ya Rasulullah kecuali pada bulan haram saja. Bulan haram itu bulan yang tidak boleh dengan peperangan. Ya, termasuk Muharram ini, Dzulhijjah ini, termasuk itu. Jadi mereka orang Arab itu sepakat kalau bulan-bulan yang dimuliakan itu tidak akan terjadi peperangan, tidak akan mengadakan satu peperangan. Jadi manfaatkan oleh orang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk si rombongan yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, si Abdul Qais tadi. Bulan Haram, dia tidak akan membantu kita. Famuruna bi amri, famuruna, maka perintahkanlah kepada kami bi amrin, dengan satu perintah. Ini permintaan Abdul Qais tadi kepada Rasulullah. Sekarang mau ketemu ya Rasulullah, sulit kesini nih ya Rasulullah, jauh ya Rasulullah. Perintahkanlah kepada kami bi amrin, dengan satu perintah. Nukhriju bihi, kami akan nukhbiru bihi, kami akan menghabarkan bihi dengannya, dengan perintah itu tadi, man, kepada orang yang warohana, di belakang kami. Ini yang tidak ikut. Perintahkan ya Rasulullah pada kami, apa yang kau perintahkan, nanti akan saya kabarkan di orang-orang yang tidak ikut pada kami di belakang kami. Nadkhulu bihil jannah, ya, bisa memasukkan bihi dengan perintah itu tadi, al-jannah, jannah. Ini tujuannya. Perintahkan kepada kami ya Rasulullah, nanti saya sampaikan kepada orang-orang sana, dan perintah itu yang bisa memasukkan kami ini ke jannah. Jadi orang-orang dahulu itu tujuannya itu mencari ilmu, menuntut ilmu itu supaya dia masuk ke dalam jannah. Itu saja tujuan pokoknya. Berbeda dengan orang-orang sekarang ini. Ya, sebagian juga, wah masya Allah, orang menuntut ilmu itu tujuannya, maka sering menyampaikan kepada orang-orang tua itu, menyekolahkan anak itu diniati, pokoknya diniati ikhlas, jangan ada sampai dalam pemikiran kita ada ilmu umum dan ilmu tidak umum, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Baik, ya, tujuannya baik. Kalau tidak diikhlaskan mulai sekarang, maka nanti akan gelo. Karena tujuannya lain-lain. Tujuannya biar bisa kerja, tujuannya biar dapat ijazah, itu saja. Karena tidak ada hubungannya. Orang nuntut ilmu tujuannya untuk masuk jannah itu jarang gitu. Ya, itu tujuannya kalau memang belajar tujuannya kerja, terus kerja wae.
Jangan itu. Kalau ada pun dia belajar kemudian dapat ilmu bisa kerja itu ya ikutan saja, tidak dari pokok. Pokoknya ini, Insya Allah kita. Kan orang sering belajar, Masya Allah, tentang ilmu-ilmu alam gitu ya. Kalau istilah kita ini, orang-orang sering mengadakan satu perjalanan tadabbur alam, melihat tentang kekuasaan-kekuasaan. Ya bagus juga kalau memang bisa seperti itu. Tapi kalau tujuan senang-senang kok berapa jam, paling tidak 1 hari, menghibur kesusahannya sampai rumah ya susah meneh ini. Orang punya utang terhibur itu sampai di rumah lunas utangnya sama. Tujuan tuh, Masya Allah ini. Ya, Fa'amarohum, maka Nabi merintahkan kepada mereka bi arba'ina, dengan 4 perkara, wa nahahum, dan melarang mereka an arba'ina, 4 perkara. Ini Nabi merintahkan mereka 4 perkara, kemudian melarang juga 4 perkara. Amarohum, Nabi merintahkan mereka bil imani, dengan keimanan billahi kepada Allah, dengan iman kepada Allah, wahdahu, yang sendirinya, artinya beriman kepada Allah yang esa. Qala bersabda Nabi, hal tadruna ma ilman billahi wahdahu. Adakah kalian semua tahu apa itu iman kepada Allah yang esa itu? Tahu enggak kalian? Kalau mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala bersabda Nabi, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatu, persaksiannya, an bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Wa anna muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan menegakkan sholat, wa iqamus zakat, dan menunaikan zakat, wa sumur Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Sebentar lagi. Waktu tulhumu saminal magnami, dan mendatangkan atau memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. 5. Kalau bagi peperangan menang, ada rampasan perang, maka sebelum dibagi diambil 1/5-nya dulu untuk sabilillah, diberikan kepada Rasulullah. Ambil itu dulu, perintahnya Nabi. Ini perintah ya. Kemudian wanahahu, dan Nabi melarang mereka anil duba. Dari duba itu kan lagu katanya gitu. Duba. Jadi maksudnya di saat itu lagu-lagu ini, makhluk bahasa kita ini diambil dalamnya itu, dikeluarin, kemudian dipakai alat wadah fermentasi minuman keras, dia bikin di situ, nyencem itu, dilarang itu, jangan. Hantami, dan hantam ini lesuk, jadi ada kayu yang besar kemudian dikerowong tengahnya, kemudian dipakai untuk ngerendam kurma ataupun anggur, ditutup kemudian dijadikan minuman keras buat mereka. Dilarang mereka. Wal muzafati, dan muzafat sama, kotaan-kotaan yang terbuat dari papan itu yang dipakai itu. Intinya minuman keras pakai itu. Qala Subah, berkata Subah, rubah kadang-kadang, atau bisa jadi Nabi itu pola bersabda an-nakil. Sama, nakil itu adalah tempat-tempat yang dipakai untuk bikin minuman keras. Wa rubah, dan kadang-kadang Nabi itu pola bersabda al-muqayyar, sama, tempat-tempat minuman keras. Pola bersabda Nabi, ihfazuhu, kalian jagalah akan nasihatku tadi, wahbiru, dan kalian kabarkanlah nasihatku tadi, man waronakum, orang yang di belakang kamu. Tidak ada sini. Karena pada saat itu mungkar-mungkarnya ini, orang lagi rame-ramenya
istilahnya musim orang itu bikin ini fermentasi minuman keras. Insyaallah. Lah tempat-tempat yang dipakai itu sudah kamu buang, jangan kamu simpan. Kamu hancurkan ini. Sebab itu akan dijadikan oleh mereka itu untuk bikin minuman keras, tempat-tempat minuman keras. Dan Nabi ini sesuai pelarangan itu dengan keadaan yang ada pada saat itu. Ketika marah minuman keras maka Nabi melarangnya itu satu-satu dulu. Pokoknya kalau itu dihindarkan, apalagi minuman keras ini sumber daripada segala bentuk maksiat. Orang itu kalau sudah minum mabuk itu bisa bunuh, bisa zina, bisa maksiat yang lainnya karena pikirannya dia hilang. Sering dipakai oleh orang-orang yang wedi atau dia buatan di mental minum itu sudah kuandel ini. Dia tidak ada. Semakin dia mabuk semakin bangga. Semakin tidur di perjalanan semakin bangga. Ini maksiat yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, orang yang belajar ilmu itu, masya Allah, tidak akan ada kehinaan buat dia, karena terangkat dan tidak ada penyesalannya. Nanti akan sampai 26. Babu rihlah. Melakukan perjalanan fil mas'alati pada terjadi satu masalah anazilati yang terjadi atau yang muncul masalah tadi wa ta'limi ahli dan mengajarkannya kepada keluarganya. Jadi melakukan tujuannya dia melakukan perjalanan itu karena ada satu masalah yang terjadi pada dirinya, kemudian dia mau menyampaikan kepada keluarganya. 88 Hadatsana Muhammad bin Muqatil Abdul Hasani qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umair bin Sa'idin ibni Abi Husainin qala hadatsana Abdullah bin Abi Mulaika an Uqbata ibni al-Harith annahu bahwasanya dia Uqbah bin Harith tazawwaja yaitu menikahi ibnatan li Abi Ihab bin Uzaiz. Jadi si Uqbah ini menikahi anak perempuannya Abi Ihab bin Uzaiz. Ceritanya begitu. Fa'atatuhu maka datang kepadanya, kepada si Uqbah. Siapa yang datang? Imro'atun, seorang perempuan. Faqalat maka berkatalah si perempuan tadi, ini sungguhnya aku, kata perempuan tadi, qad ardatu Uqbah. Sungguh aku dulu itu menyusui Uqbah. Walati dan perempuan tazawwaja yang engkau nikahi. Loh Uqbah, oh bojomu kae to? Nggih, Mbah, ngene. Loh, kowe dhisik tak susui iki, kan kok sing mbok pek tak susui iki? Artinya saudara sepesusuan. Selanjutnya gitu, sedikit. Pakola maka berkata kepadanya Uqbah itu si Uqbah. Maka Uqbah berkata kepada perempuan tua tadi yang mengabarkan tadi, ma'alamu anaka arodo tini. Tidaklah aku mengetahui bahwasanya anaki engkau itu arodo tini, menyusui aku dulu. Gak tahu bayi. Wala akhbar tini, dan engkau tidak mengabarkan kepadaku. Gimana ini bojoku saudara sepesusuan? Bingung. Faroqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkendaraan menuju Rasulullah sallallahu di Madinah. Fasa'alahu, maka si Uqbah tadi tanya kepada Nabi, bertanya kepadanya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu, kaifa wa qad qila, bagaimana
dan sungguh telah dikatakan, wah gimana lagi lah, sudah terlanjur diomongin ngoten loh kita ya sepon. Fafaroboha, maka si Ubah ini menceraikannya istrinya tadi. Fafaroboha, maka menceraikan istrinya tadi Ubah itu si Ubah. Fanakahat zawjan ghairohu, maka si perempuan tadi dinikahi oleh suami yang selain si Ubah. Artinya saudara sepupusan itu ya saudara tidak boleh dinikah. Terus kasih dinikah cerai. Ditanyakan Nabi, wah pun nenek sing dinikahne ngoten lho nggih pun ya hukum berlaku Mas dalam bahasa kita nggih. Pegang. Maka bapak-bapak ibu hati-hati ya. Ini orang zaman dulu kan nitipnya anak, tinggal kanggu, tinggal di pasar, nitipnya anaknya adalah numbeni di TTI, padahal si TTI punya anak perempuan, seneng lah itu, nikah nggak tahu lah, artinya haram menikahi saudara sepupuan. Mungkin keterangan bisa dilanjutkan dengan datang Pak Bukoli dan Alhamdulillah.